Pada tahun 2020, virus COVID-19 melonjak di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kementerian Keuangan memberikan instruksi kepada kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 pada anggaran belanja tak terduga. Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai pelaksana penanganan COVID-19 dengan melakukan pengadaan barang BMHP Test Kit 1 dan 2 dari Medica Company Limited. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera tidak melengkapi dokumen pelayanan segera dan tidak melakukan penyelenggaraan pembukuan terkait bidang kepabeanan atas 2 kontrak perjanjian, tidak terdaftarnya dokumen barang impor berupa surat penunjukan impor barang dan surat persetujuan pengeluaran barang di kantor wilayah Bea Cukai, tidak melengkapi berita acara penandatanganan barang, serta tidak mencatat bonus atas pengadaan barang BTT tahap 1. Ketidaksesuaian tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, serta Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan adanya audit investigatif dalam rangka mengungkapkan indikasi kerugian keuangan negara oleh tindak pidana korupsi. Halo, selamat pagi Windy. Ini ada kasus baru terkait fraud pengadaan barang. Saya sudah mengirimkan berkasnya melalui email. Tolong dicek ya. Pagi Alin, sebentar cek ya. Oh, ini kasus pengadaan barang oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, bukan? Iya, benar sekali Windy. Tolong dilihat apakah bukti-bukti yang sudah ada cukup untuk dilakukan audit investigatif. Beberapa bukti sudah ada dan cukup untuk melakukan audit investigatif. Baik Windy, langsung saja kita petakan ya. Sebelumnya kita bagi tugas saja karena kita sedang work from home. Baik, yang pertama kita susun hipotesis, kemudian program audit dan perencanaan sumber dayanya. Sebelumnya saya minta tolong kamu untuk menelaah terlebih dahulu peraturan-peraturan perundangan terkait pengadaan barang jasa di Indonesia terhadap kasus kita saat ini ya. Setelah itu tolong kamu susun hipotesisnya. Nanti saya akan menyusun program audit dan perencanaan sumber dayanya. Baik, Alin, ini saya menemukan peraturan yang dilanggar, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK 4/2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, serta Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Untuk selanjutnya, saya akan menyusun hipotesis dan saya akan mengirimkan segera dokumen tersebut melalui email. Windy, saya tunggu segera ya, karena selanjutnya kita akan melakukan pengumpulan bukti-bukti. Baik, Alin, terima kasih. Saya tutup teleponnya ya. Baik, terima kasih. Audit investigatif terdiri dari beberapa tahap, yakni yang pertama pra-perencanaan, kemudian perencanaan, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti, evaluasi bukti. Setelah itu, di akhir perlu adanya pelaporan serta tindak lanjut dari audit investigatif tersebut. Audit investigatif erat kaitannya dengan indikator 5W+2H. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis lebih dalam unsur-unsur 5W+2H dalam informasi yang tersedia. Yang pertama, ialah what, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah ketidaksesuaian pencatatan untuk pengadaan barang BMHP Test Kit pertama dan BMHP Test Kit kedua pada Dinas Kesehatan Kota Sejahtera dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Kemudian indikator yang kedua ialah who, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama ialah Dinas Kesehatan Kota Sejahtera sebagai pelakunya. Kemudian yang kedua ialah Medica Ltd sebagai vendornya. Lalu yang indikator ketiga ialah when, kapan kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi pada saat pandemi COVID-19 di mana Dinas Kesehatan Kota Sejahtera harus mengadakan percepatan penanganan COVID sehingga memerlukan alat kesehatan berupa test kit. Sehingga Dinas Kesehatan Kota Sejahtera mengadakan pembelian kepada Medica Ltd. Kemudian indikator berikutnya ialah where, di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi di Kota Sejahtera, di mana dalam ruang lingkup yang lebih kecil ialah di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera itu sendiri. Kemudian yang kelima ialah indikator why. Mengapa bisa terjadi kasus ini? Kasus ini bisa terjadi karena Dinas Kesehatan Kota Sejahtera tidak melengkapi dokumen-dokumen yang seharusnya disertakan pada saat pengadaan barang, serta terjadi selisih antara yang seharusnya diterima dengan yang dicatat. Kemudian indikator yang keenam ialah indikator how. Bagaimana bisa kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi akibat Dinas Kesehatan Kota Sejahtera melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta peraturan terbaru Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Kemudian indikator yang terakhir ialah indikator how much. Berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini?
Kerugian negara ditimbulkan oleh kasus ini ialah sebesar 5.789.649.600 rupiah. Dengan rincian 45.006 tes kit tidak diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Berdasarkan hipotesis yang kami buat, kami menduga bahwasanya terjadi tindak pidana korupsi di bagian alat kesehatan dan farmasi Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Mengapa bisa seperti itu? Pemenuhan atas 5W+2H yang kami lakukan, analisisnya pada kasus Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, menunjukkan bahwa ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga kami layak untuk menaruh curiga pada Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Setelah kita membuat hipotesis pada tahap perencanaan, maka selanjutnya kita menuju ke tahap pelaksanaan, yakni dengan mengumpulkan bukti dan evaluasi bukti. Tuana Kota dalam bukunya Audit Kontemporer tahun 2017 mendefinisikan bukti audit sebagai informasi yang dapat digunakan oleh auditor untuk menarik kesimpulan dalam pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam catatan accounting maupun sumber informasi lainnya. Sedangkan kualitas bukti audit ditentukan atas keandalan dan relevansinya dalam memberikan informasi. Dalam kasus Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti audit. Di antaranya adalah observasi, inspeksi dokumen, perhitungan ulang persediaan, perbandingan harga, serta yang terakhir menggunakan metode wawancara atau questionnaire. Bukti audit yang perlu kita kumpulkan pada saat pengumpulan bukti ialah yang pertama, surat dan kontrak pemesanan barang. Yang kedua ialah surat pengiriman barang. Yang ketiga ialah dokumen kepabeanan karena merupakan barang impor. Yang keempat ialah laporan pemeriksaan fisik pada saat barang diterima. Sedangkan yang kelima adalah laporan dari subbagian penyimpanan atau gudang kepada atasan bidang alat kesehatan dan farmasi. Serta yang keenam yang terpenting lainnya ialah dokumen-dokumen terkait lainnya seperti foto, rekaman, maupun bukti-bukti pendukung lainnya yang terkait dengan informasi yang tersedia. Proses pengumpulan bukti audit melalui metode wawancara menjadi hal yang paling esensial dalam pemecahan kasus ini. Wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti pimpinan Dinas Kesehatan, sekretaris, bagian keuangan Dinas Kesehatan, kepala bagian alat kesehatan dan farmasi, penanggung jawab pengadaan barang dan jasa, serta kepala subbagian penyimpanan atau gudang. Setelah kita mengumpulkan bukti audit, maka kita perlu mengadakan evaluasi. Oleh karena itu, yang pertama kita lakukan ialah mengklasifikasikan dan mengidentifikasi bukti. Apakah bukti tersebut sudah sesuai untuk pelaksanaan audit? Apakah bukti tersebut berguna untuk pelaksanaan audit? Kemudian yang kedua ialah menyimpannya di tempat yang tepat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga ialah mempelajari dan menginterpretasikannya secara tepat dan akurat. Kemudian yang keempat ialah memverifikasikan keandalannya, apakah bukti tersebut benar-benar andal untuk digunakan. Yang kelima ialah mengkaitkan fakta-fakta yang ada dengan bukti, kemudian membuat kesimpulan atas kasus tersebut. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah yang keenam, menilai terhadap hipotesis awal. Apakah kasus benar-benar terbukti? Atau malah kasus tidak terbukti? Dapat disimpulkan bahwasannya terjadi indikasi fraud pada pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Hal itu telah disesuaikan dengan konsep berpikir 5W2H. Kami menganggap bahwa informasi pada uraian kasus sudah cukup untuk menyatakan hipotesis indikasi fraud. Kami menyusun program audit untuk membuktikan indikasi fraud serta mengumpulkan bukti sesuai prosedur yang berlaku. Bukti-bukti yang terkumpul kemudian akan dievaluasi sehingga dapat diputuskan apakah benar terjadi fraud atau sebaliknya. Dan kami telah menyusun transkrip wawancara yang ditujukan kepada pimpinan Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, sekretaris, bagian keuangan, kepala bagian alat kesehatan dan farmasi, penanggung jawab pengadaan barang dan jasa, serta kepala subbagian penyimpanan atau gudang Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Kami telah menyusun pertanyaan yang relevan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait. Hari Jumat beli pasta gigi, tak lupa sabun mandi. Bersama audit investigasi, mari tuntaskan korupsi.